Film dibuka dengan menunjukkan seorang mantan atlet tenis profesional yang sedang melamar untuk jadi pelatih tenis yang bernama Chris. Beruntung dengan segudang pengalamannya bermain tenis, Chris pun akhirnya diterima. Namun sayangnya, walaupun Chris ini merupakan pemain tenis hebat, tapi dirinya tidak seberuntung skillnya. Karena diceritakan kondisi ekonomi Chris tidaklah begitu bagus. Kehidupannya di kota besar harus memaksa dia untuk menggunakan uang dengan lebih banyak. Hingga singkat cerita akhirnya pekerjaan Chris pun dimulai. Di hari pertamanya bekerja, Chris ini langsung dipertemukan dengan seorang pria yang ingin dilatih oleh dirinya. Dan pria ini bernama Tom. Dan setelah selesai berlatih, mereka kemudian saling berbincang dan berkenalan satu sama lain. Dan tak lama perbincangan berlangsung, kita pun akhirnya tahu bahwa ternyata di sini Tom merupakan seorang anak kaya raya. Dan karena Tom ini terlihat sangat senang kepada Chris, ia pun kemudian mengajaknya untuk menonton acara opera. Lalu tanpa pikir panjang, singkat cerita datanglah Chris ke acara opera tersebut. Di sini dirinya diperkenalkan dengan keluarga Tom yang merupakan konglomerat kelas atas. Dan mengejutkannya, setelah acara tersebut selesai, keluarga Tom ini terlihat sangat senang kepada Chris. Di sini pun akhirnya Chris kembali diajak untuk datang ke rumah keluarga Tom. Lalu singkat cerita, setibanya di rumah Tom, Chris langsung mengajari adik perempuan Tom yang bernama Chloe untuk bermain tenis bersamanya. Dan usut punya usut dengan kepribadian Chris yang begitu menyenangkan, di sini Chloe pun mengajak Chris untuk berkencan bersamanya pada esok hari. Berpindah ke ruangan atas, di sini Chris yang sedang berjalan tidak sengaja melihat seorang wanita cantik di sana. Dan saking menariknya wanita tersebut, Chris tanpa pikir panjang langsung mendatangi wanita itu lalu mencoba untuk mengajarinya bermain pingpong. Chris mengatakan bahwa bibir wanita itu begitu sempurna. Namun sayangnya, tak lama kemudian datanglah Tom dan ternyata wanita yang didekati oleh Chris tadi merupakan tunangannya Tom. Dan wanita ini bernama Nola. Dan singkat cerita pada esok harinya kita diperlihatkan dengan Chris dan Chloe yang sedang berkencan. Pada first date-nya itu, Chloe terlihat begitu bahagia karena jarang-jarang ia mendapatkan pria sebaik Chris. Lalu kencannya tersebut kemudian ditutup dengan berpusreng bersama. Dan sekarang kehidupan Chris pun tiba-tiba berubah total, menjadi lebih baik dan banyak uang berdatangan. Tentu hal ini semua didapat tak lepas dari bantuan keluarga Tom yang begitu kaya raya. Lalu setelah beres bekerja, kita diperlihatkan kepada Chris yang berterima kasih kepada Chloe atas segala bantuannya. Dengan romantis mereka pun menghabiskan malam yang indah bersama. Singkat cerita berpindah ke esok hari, di sini Chris yang baru saja belanja baju tak sengaja melihat Nola di seberang jalan. Dan ternyata di sini Nola ada jadwal untuk audisi film. Tentu dengan segala ketertarikannya Chris pada Nola, tanpa pikir panjang ia pun langsung menemani Nola. Namun sayangnya audisi Nola akhirnya berjalan dengan sangat buruk. Dan karena kecewa di sini Nola kemudian meminta Chris untuk menemaninya minum-minum. Dan pada momen inilah semuanya akhirnya mulai terbentuk. Ketertarikan Chris semakin meningkat ketika melihat Nola yang begitu mempesona. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, memperlihatkan keluarga Tom bersama Chris dan Nola yang sedang berlibur ke sebuah villa terpencil. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama layaknya sebuah keluarga. Hingga tak lama kemudian, sebuah perbincangan antara Nola dan kedua orang tuanya Tom pun akhirnya terjadi. Ibu Tom di sini mempertanyakan mengenai Nola yang terus mengalami kegagalan dalam usahanya untuk menjadi artis. Ibu Tom merasa Nola seharusnya sadar bahwa akting bukanlah untuk dirinya. Dan tentu Nola yang merasa bahwa dirinya telah sangat direndahkan tersebut akhirnya marah. Nola kemudian pergi dari sana. Dan di tempat lain, Chris yang berada di sebuah ruangan tak sengaja melihat Nola yang sedang pergi sambil hujan-hujanan. Tentu melihat ada yang tidak beres, Chris pun langsung mencoba untuk mengejar Nola. Dengan baju yang basah dan suasana hujan, Chris selalu bilang bahwa dirinya bisa membuat Nola merasa tenang. Di sini Nola sebenarnya udah minta Chris untuk tidak mengikutinya. Namun karena terlanjur sakit hati atas ucapan ibu Tom, maka akhirnya keduanya pun sama-sama kilaf dan terjadilah mabar pusreng. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, kita kemudian diperlihatkan momen sakral pernikahan antara Chris dan Chloe. Di sini terlihat Chloe yang begitu senang karena impiannya untuk hidup berdua dengan Chris akhirnya dapat terwujud. Dan pada sore harinya, terlihat Chris dan Tom yang sedang bermain tenis bersama. Namun di sini, Chris merasa ada sesuatu yang salah dengan Tom karena permainannya yang begitu buruk. Dan ketika ditanya, ternyata di sini Tom sedang galau karena dirinya baru aja putus dengan Nola. Mendengar hal tersebut, Chris pun tentu seakan terkejut sekaligus senang karena artinya ini merupakan momen yang tepat untuk dirinya mendekati Nola.
Dan ide liarnya itu akhirnya terbawa hingga malam hari. Chloe di sini minta Chris untuk mabar bersamanya agar dirinya ini bisa mengandung. Namun Chris yang lagi banyak pikiran itu lantas menolaknya. Tentu ditolaknya ajakan Chloe ini disebabkan oleh Nola yang tidak bisa hilang dari pikirannya Chris. Lalu pada esok harinya, sehabis Chris selesai bekerja, dirinya berniat untuk menjemput istrinya di sebuah galeri seni. Namun ketika baru tiba, Chris tak sengaja melihat Nola di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun lantas mengejarnya. Hingga akhirnya bertemulah Chris dengan Nola setelah berbulan-bulan berpisah. Di sini tanpa pikir lama, Chris lalu menanyakan alamat tempat tinggal Nola karena dirinya ingin datang ke sana. Sebenarnya Nola sempat ragu karena status Chris ini sudah menikah. Namun dengan sedikit paksaan, Nola pun akhirnya memberikan alamat rumah sekaligus nomor teleponnya. Dan setelah momen itu, tiba-tiba saja mabar pusreng antara Nola dan Chris pun terjadi. Lalu perselingkuhan ini pula yang kemudian dengan sikap Chris kepada istrinya ini tiba-tiba berubah. Di sini Chloe yang minta Chris untuk mempusreng dirinya lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Bahkan Chloe ini sudah 1 minggu tidak disentuh oleh suaminya itu. Tentu sikap Chris kepada istrinya ini berbeda dengan sikap Chris kepada Nola. Terlihat setiap harinya Chris yang begitu bersemangat untuk berpusreng Mobile Legends bersama Nola. Hingga setelah sekian lama bermain api berlangsung, terlihat Nola dan Chris yang sedang bercekcok. Nola dengan sangat meminta Chris untuk meninggalkan istrinya itu jika memang dia cinta kepada dirinya. Tentu hal tersebut bukanlah keputusan yang mudah untuk dilakukan, karena semua kekayaan Chris ini didapat dari jasa keluarga istrinya. Namun di sisi lain, Chris yang tidak ingin kehilangan Nola pun menjanjikan bahwa ia akan segera meninggalkan istrinya. Dan karena janji itu, Chris pun akhirnya kembali diberi pusreng oleh Nola. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu diperlihatkan Chris bersama keluarga istrinya yang sedang berlibur. Semua orang di sana terlihat senang dan bahagia, namun tidak dengan Chris karena dirinya ini terus mendapatkan telepon dari Nola. Pada percakapan ini Nola meminta Chris agar mereka bisa bertemu secepatnya. Namun tentu itu semua tidak mungkin karena sekarang Chris sedang berlibur dengan istrinya. Dan pada malam harinya ketika acara makan malam berlangsung, Nola ini kembali menelpon. Kali ini terdengar Nola yang semakin gelisah dan ternyata Nola ini tengah mengandung anaknya Chris. Tentu hal itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Lalu pada esok harinya bertemulah Chris dan Nola. Di sini terjadi pertengkaran hebat. Chris sangat-sangat panik dalam situasi seperti ini. Dan setelah berpikir sangat keras, tentu sebagai jalan tercepat, Chris meminta Nola untuk menggugurkan kandungannya itu. Namun Nola menolak permintaan Chris ini karena Nola tetap ingin membesarkan anaknya tersebut bersama Chris hingga ia besar. Dan karena semua kecerobohan dan kesalahannya itu, Chris akhirnya sadar bahwa yang ia lakukan merupakan sebuah kesalahan besar. Dirinya kemudian meminta maaf kepada istrinya jika ia tidak bisa menjadi suami yang sempurna. Tentu Chloe yang tidak tahu apa-apa ini memaafkan Chris dengan tulus. Singkat cerita, pada esok harinya kita kembali diperlihatkan dengan Nola yang bertemu dengan Chris. Di sini lagi-lagi Nola meminta Chris untuk meninggalkan istrinya agar mereka bisa membesarkan anak tersebut bersama-sama. Nola mengatakan jika Chris tidak mencintai istrinya itu, kenapa ia tidak tinggalkan saja. Namun tentu itu semua bukan hal yang mudah, karena semua sumber kehidupan Chris berasal dari keluarganya Chloe. Kemudian karena risih terus mendapatkan gangguan dari Nola dan hidupnya menjadi tidak tenang, Chris kemudian mendapatkan sebuah ide gila. Di sini dirinya mempersiapkan sebuah senjata dari gudang keluarganya. Namun anehnya pada malam hari di sini Chris malah mengajak Chloe untuk menonton sebuah acara musik kesayangan mereka. Singkat cerita, pada esok harinya setelah selesai bekerja, Chris bergegas pulang menuju rumah Nola membawa sebuah tas. Sebelum aksi dilakukan, Chris menelpon Nola untuk segera pulang ke apartemennya karena Chris telah memutuskan hubungan dengan istrinya. Dan ketika tiba di apartemen Nola, Chris langsung masuk ke kamar sebelah. Di sana ada seorang nenek pemilik apartemen itu. Dengan sedikit persiapan, Chris kemudian mengeluarkan senjatanya dan langsung menjedor si nenek tua itu. Dan setelah itu, Chris pun mengacak-acak semua barang-barang di sana dan mengambil beberapa perhiasan si nenek. Dan dengan seketika, ia merasa sangat-sangat bersalah. Ketakutan bukan main, namun semua ini harus tetap dilakukan. Dan setelah setengah jam berlalu, Nola pun akhirnya tiba di apartemennya itu. Chris yang sudah bersiap dari pinggir pun tanpa pikir panjang langsung menembak Nola. Setelah misi berdosa dilakukan, Chris bergegas keluar dari sana. Naik taksi menghampiri istrinya yang mana mereka sudah berjanji untuk menonton acara musik. Ini semua dilakukan agar Chris tidak terlihat sebagai seorang pembunuh. Dan di tempat lain terlihat datang puluhan polisi di tempat kejadian itu. Semua orang yang terkejut karena jarang-jarang terjadi tindak kriminal di sana.
Dan kejadian tersebut pun ditetapkan sebagai aksi perampokan karena banyaknya perhiasan yang hilang dari si nenek. Singkat cerita, pada esok harinya di hari yang cerah, pemberitaan itu pun langsung masuk surat kabar. Semua orang tentunya terkejut dan bersedih atas meninggalnya Nola. Chris dengan aktingnya seakan-akan tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Namun tak lama kemudian, ia mendapat panggilan untuk datang ke kantor polisi. Dan di sini Chris ditanya mengenai hubungan kedekatannya dengan Nola. Chris mengatakan dengan jujur bahwa dia memang punya hubungan gelap dengan Nola. Namun hal tersebut lantas tidak menjadikan ia sebagai tersangka. Kehidupan Chris yang sempurna, istri yang cantik, jabatan tinggi dari keluarga kaya raya sangat menjadikan Chris tidak mungkin dianggap sebagai daftar tersangka. Dan sayangnya polisi pun percaya atas semua hal tersebut. Dan akhirnya Chris pun dipulangkan ke rumah. Ia bebas dari segala tuduhan dan kini Chris akhirnya dapat hidup dengan bebas terlepas dari gangguan Nola. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Match Point. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.